Oke, udah ada semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, maupun selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dari kelompok yang sudah hadir dan menyempatkan serta mempersiapkan presentasinya. Dan sebelum kita mulai, di sini saya akan memperkenalkan dulu yang terlibat atau yang tergabung dalam presentasi ini. Untuk saya sendiri, ini Gina Driawan yang bertugas sebagai moderator. Lalu selanjutnya ada Dina Kamelia, serta ada Yasmin Rova, lalu ada Rizky Gimnastiar, ada juga Rizaldi Sopandi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, di sini kelompok yang akan berpresentasi akan bahas tentang akhlak membangun pribadi yang islami. Oleh karena itu, saya persilakan untuk langsung saja membahas ke materi. Dan untuk makna akhlak ini akan disampaikan oleh Yasmin. Saya persilakan. Baik, untuk Saudari Yasmin, dipersilakan untuk menyampaikan materi mengenai makna dari akhlak. Sebelumnya mohon maaf untuk mic-nya untuk tidak di-unmute. Baik, terima kasih kepada saudara moderator Gian yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai makna akhlak. Yang pertama, akhlak secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu akhlakun, yang merupakan bentuk jamak dari kata khulukun, yang memiliki arti, sifat, tabiat, adat, kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti yang dimiliki manusia. Lalu makna akhlak secara terminologi ada dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama ada menurut Imam Al-Ghazali, lalu yang kedua menurut Ibrahim Anis, yang ketiga menurut Abdul Karim Zaidan, yang keempat menurut Ibnu Maskawai. Yang jika ditarik kesimpulannya bahwa perbuatan manusia yang bisa dikategorikan kepada akhlak haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi jika sesekali saja perbuatan itu maka tidak disebut dengan akhlak. Karena akhlak haruslah dilakukan secara berulang-ulang supaya menjadi suatu kebiasaan. Lalu yang kedua, perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau diteliti terlebih dahulu. Jadi nantinya akan menjadi suatu kebiasaan. Soalnya jika perbuatan itu dilakukan secara terpaksa setelah dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu, maka tidaklah disebut dengan akhlak. Lalu ada menurut pendapat Ibnu Arabi, baik dan buruknya akhlak manusia itu bergantung pada kondisi hatinya, di mana di dalam diri manusia itu terdapat 3 nafsu. Yang pertama ada nafsu al-syahwaniyah.
Nafsu ini ada pada diri manusia dan binatang. Nafsu ini cenderung mengarah kepada terpenuhinya kenikmatan, kelezatan, dan kesenangan seperti makan, minuman, dan syahwat jasmaniah, yaitu bersenang-senang dengan wanita. Lalu yang kedua ada nafsu al-ghadabiyah. Sama halnya dengan nafsu yang pertama tadi, nafsu ini ada pada manusia dan binatang, di mana cenderung pada sikap marah, merusak, ambisi, serta menguasai dan mengalahkan orang lain. Nafsu ini lebih kuat dan lebih berbahaya dibandingkan dengan nafsu syahwaniyah. Lalu yang ketiga ada nafsu al-natikoh, di mana nafsu ini membedakan manusia dengan binatang. Dengan nafsu ini, manusia mampu berpikir, mampu mengambil hikmah, mampu membedakan mana yang baik dan yang salah, serta dengan nafsu ini manusia bisa bersyukur dan juga dapat mengendalikan nafsu syahwaniyah dan nafsu ghadabiyah. Baik, sekian penjelasan makna akhlak menurut dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yasmin yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ini mengenai pembagian akhlak dan juga sumber akhlak yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Muhammad Gimnastiar. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber akhlak dan pembagian akhlak. Sumber akhlak dibagi menjadi dua, yaitu sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua As-Sunnah. Yang pertama sumber menurut Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama yang menjadi otak ukur balik buruknya akhlak. Karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Al-Quran sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia, seperti tingkah laku dan akhlak, halal dan haram. Yang kedua adalah sumber dari As-Sunnah, ketahui dari norma-norma dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Melalui As-Sunnah, seorang muslim harus tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan. Selanjutnya adalah pembagian akhlak. Dalam Islam, pembagian akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak majmumah. Yang pertama adalah akhlak mahmudah, adalah akhlak yang terpuji atau baik, yaitu akhlak sabar, ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah, dan menepati janji. Yang kedua adalah akhlak majmumah, yaitu akhlak tercela, yaitu ria atau orang yang suka pamer, sum'ah, orang yang menyebarkan kebaikan diri sendiri agar dapat dipuji orang lain. Yang ketiga adalah ujub, orang yang sering membanggakan diri sendiri. Keempat, takabur, orang yang merasa bahwa dirinya paling besar. Yang kelima, tamak, adalah serakah. Keenam, fitnah atau mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Ketujuh, bakhil. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Gimnastiar yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil yang berkaitan yang akan disampaikan oleh Saudari Yasmin. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya melanjutkan mengenai dalil tentang akhlak. Yang pertama ada dalil dari Al-Quran, yaitu ada di surat Al-Qalam ayat 4 dan juga surat Al-Ahzab ayat 2. Yang pada ayat pertama Allah memuji Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki akhlak yang sangat agung atau terpuji. Lalu yang kedua pada ayat surat Al-Ahzab, di mana bahwa akhlak Rasulullah patut dijadikan contoh oleh orang-orang yang mengharapkan rahmatnya. Lalu yang kedua ada dalil hadis. Di sini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak. Yang
yang mana diambil dua hadis. Yang pertama ada hadis riwayat Bukhari nomor 5569, yang pada hadis ini Nabi menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang baik akhlaknya. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171, di mana dalam hadis kedua ini Nabi menjelaskan bahwa setiap agama memiliki akhlak atau etika, dan akhlak dalam agama Islam adalah memiliki rasa malu. Jadi intinya pada ayat Al-Quran dan hadis yang telah dijelaskan itu menjelaskan kepada setiap manusia, umat Nabi Muhammad SAW, untuk memiliki akhlak yang baik dalam segala aspek kehidupan, baik lahir maupun batin, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya yang telah disampaikan oleh Saudari Yasmin. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi yang akan disampaikan oleh Saudari Dina. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai implementasi akhlak. Akhlak memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup semua aspek kehidupan. Dalam Islam, sudah diatur bagaimana tata cara untuk mengimplementasikan akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap tetangga, dan juga lingkungannya. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam nilai yang terkandung dalam pelaksanaan hukum terhadap akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama khusyuk, yang kedua ikhlas, yang ketiga dan yang keempat syukur, kelima tawakal, dan yang terakhir yaitu berdoa. Dan akhlak terhadap diri sendiri, yaitu di dalam ajaran Islam, manusia diajarkan untuk menjaga diri, baik jasmani maupun rohani. Jasmani bisa dijaga dengan banyak berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal serta baik, sedangkan rohani bisa dijaga dengan membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat para ulama, dan serta memahami maknanya. Yang ketiga, yaitu mengenai akhlak terhadap keluarga. Keluarga yaitu masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Karena adanya kita disandarkan kepada keduanya. Seorang ibu mengandung selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, dan seorang ayah kesana kemari mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anaknya. Untuk itu, dengan begitu kedua orang tua mereka memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya dengan baik, karena anak itu sendiri merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendidikan. Yang keempat yaitu akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dari mulai ia lahir sampai ia meninggal dunia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ajaran Islam menganutnya berlaku baik terhadap tetangganya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu pertama, memulai mengucapkan salam kepada tetangga. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga, melayat atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah. Yang keempat, yaitu mengucapkan selamat kepada tetangga jika mereka mendapatkan kebahagiaan. Yang kelima, yaitu berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. Yang keenam, yaitu meminta maaf jika kita berbuat salah kepada tetangga. Yang ketujuh yaitu berusaha menundukkan pandangan. Yang kedelapan yaitu menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Yang kesembilan yaitu berusaha bersikap baik dalam dan lemah lembut pada anak tetangga. Dan yang kesepuluh yaitu berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui. Dan yang terakhir yaitu akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda hidup, ataupun benda-benda mati, ataupun benda yang tidak bernyawa. Alam semesta ini
Tunduk dan patuh kepada manusia atas izin Allah tujuannya ialah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya saja, akan tetapi juga harus memikirkan akan kemaslahatan dan keselamatan semua pihak yang ada di lingkungan kita. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali terhadap Saudari Dina yang telah menyampaikan materi tentang implementasi akhlak. Selanjutnya ini indikator mengenai akhlak yang akan disampaikan oleh Saudara Rizaldi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang indikator manusia berakhlak. Manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu manusia yang berakhlak dan manusia yang tidak berakhlak. Manusia berakhlak adalah manusia yang hatinya bersih, suci, dan sehat, sementara manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya kotor atau sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adalah adanya iman dalam hatinya. Nifak artinya tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Orang yang beriman mempunyai hati yang bersih, ada pelita dalam hatinya yang bersinar, sementara orang kafir hatinya hitam, kelam, bahkan tidak ada hatinya seakan tidak berfungsi. Imam Al-Ghazali juga menguatkan bahwa mengatakan bahwa ada beberapa tanda manusia yang berakhlak, yaitu pertama, khusyuk ketika melaksanakan sholat. Kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak ada faedahnya. Tiga, mengabdi hanya kepada Allah. Empat, selalu memuji dan mengagungkan Allah. Lima, bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Sombong. 7, bersikap bijaksana dalam menghadapi orang awam. 8, menghormati tamu. 9, menghargai dan menghormati tetangga. 10, tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dan terakhir, tidak ada bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Menurut Ahmad Amin, ada beberapa upaya untuk merubah perbuatan atau kebiasaan buruk, yaitu yang pertama ada menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad dengan untuk meninggalkannya. Yang kedua, mencari waktu yang tepat dan baik untuk mengubah kebiasaan yang buruk. 3, menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu terus berulang. 4, berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. 5, menghindari diri dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya dengan sekaligus. 6, memilih teman bergaul yang soleh. Dan yang terakhir, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizaldi yang telah menyampaikan materi mengenai indikator manusia yang memiliki akhlak. Nah, kita setelah sampai di penghujung presentasi yang dimana rekan-rekan dan juga anggota dari kelompok telah menyampaikan semua materi. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi seluruh pendengar ataupun audiens yang mendengar, serta khususnya kepada anggota kelompok. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan apresiasi juga terhadap seluruh anggota kelompok ini yang telah menyampaikan presentasi dan mempersiapkannya dengan sangat baik. Dan selanjutnya saya kembalikan ke kelompok. Terima kasih. Baik, sepertinya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.